Bapak suruh istighfar ke orang lain tapi bapak juga nggak istighfar. Itu buat bapaknya marah-marah weh. Lagi podcast marah-marah ngelempar-lempar kresek mana asa nggak pantas kelihatannya gitu ya. Kalau misalkan lagi dikritik sama orang. Hola netizen yang tercinta. Ramai di media sosial seorang pemilik warung yang dikenal dengan sebutannya Kopsa marah dan tidak terima tempat warung miliknya direview jujur oleh salah satu food vlogger dengan nama panggung AA Juju. Awalnya, video review jujurnya AA Juju terkait warung makan tersebut viral dan banyak mendapat berbagai tanggapan dari netizen yang terhormat. Akibat dari video viralnya, pemilik warung makannya Kopsa membuat video klarifikasi dan dianggap tantrum oleh netizen yang budiman dan tidak terima atas review jujur sang food vlogger. Lantas, netizen yang berbakti pun beramai-ramai mengomentari tindakannya tersebut, bahwa pemilik warung tidak bijak dan malah cenderung tantrum. Hal tersebut terlihat saat pemilik warung tersebut berbicara dengan nada yang tinggi dan meledak-ledak, dan salah satu host dalam podcast tersebut berusaha menenangkannya. Terdapat juga netizen yang berbakti menganggap bahwa tanggapan Bang Madun terhadap kritikan tersebut merupakan hal yang wajar, karena ia merasa memiliki rasa ketakutan terhadap dampak dari viralnya video tersebut, yang mana diketahuinya Kopsa merasa memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup karyawannya ke depan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Padahal tinggal bilang minta maaf aja udah banget ya, sama bilang ya saya minta maaf dan saya akan membersihkan tempat ini dan juga saya akan membungkuskan dengan lebih layak lagi. Kalau misalnya ada yang minta dibungkus gitu aja ribet banget. Ini baru ajuju loh, coba aja kalau konten dulu, wah mampu. Kalau menurut aku sih wajar-wajar aja ya. Mungkin ada sisi baiknya juga ya. Pokoknya aku nggak nyalahin siapa-siapa, cuma Bapak Madun juga jangan seemosi kayak gitu kan, namanya juga orang kan review, orang kan jadi jangan sisi yang bagus-bagusnya aja. Jadi orang juga kan perlu tahu gitu. Wajar aja kalau usaha dikritik, karena saya juga kan usaha juga ya. Saya juga tukang nasi uduk sambal jengkol Bapak Madun. Tolong ya, saya di review tuh di Kebon Nanas kalau mau ya. Cuma saya gemes aja gitu ngelihatnya ya. Emang nih jelek-jelekinnya sampai gimana sih Bang Madun? Harusnya tuh kalau restoran tuh standar kebersihan tuh nomor 1. Gue bakal kerja di restoran, emang komentar-komentar rating-rating dari customer tuh harus diutamain. Lu harusnya bersyukur biar warung lu tuh lebih rame lagi. Lu harusnya minta maaf aja. Simpelnya kalau misalkan ada yang kritik saran itu diterima. Namanya juga owner, lu harus bangga kalau lu owner. Terus juga lu harus terima kritikan-kritikan dari orang yang makan di situ. Si makan lu kan bayar, beli, nggak minta. Ya wajar lah kalau misalkan dia nerima hal-hal yang jelek di warung lu, terus lu perbaikin lagi. Harusnya enggak lu teriak-teriakan gitu, tantrum ya Allah. Yang masalah kresek kan ya wajar lah orang bertanya-tanya. Lu juga harusnya setelah video itu lu bisa tegur ajujunya secara langsung atau enggak secara DM-an. Lu minta maaf kalau lu nggak paham dia minta kantong kresek buat apa gitu. Lu juga harusnya diperbaikin juga masalah karyawan. Mintanya buat apa, buat bungkus apa. Kalau buat bungkus makanan ya minta plastik tuh banyak buat apa, lu kasih banyak-banyak buat apa. Yang pasti buat bungkus makanan kan, masa dikasih bungkus plastik merah. Buat Bang Madun ini udah deh kayaknya cukup ya playing victimnya. Cukup ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada siapapun yang mereview jelek tentang rumah makannya gitu. Udah cukup itu aja, nggak usah sampai jangan sampai bawa-bawa yang lain deh gitu. Hal yang lain udah cukup, bahas itunya aja. Kenapa kebersihannya bisa seperti itu, kenapa makanannya bisa dibungkusnya pakai plastik kresek langsung. Udah cuma tinggal itu aja, nggak usah bertele-tele, nggak usah kayak playing victim jadinya. Terus jangan jadi nyindir-nyindir ya. Kita jam 4 sore emang banyak tisu, banyak sampah. Jangan kayak gitu. Kenapa sih? Udah orang review jujur ya udah gitu aja. Ini lama-lama kasihan juga sama si Madun nih. Gini aja sih Dun, menurut gua ini ya cukup klarifikasi aja kenapa warungnya kotor ya, lalu kenapa dibungkusnya pakai kresek. Udah gitu aja sih, nggak usah kemana-mana. Kalau kemana-mana makin lo dibully ya. Udah intinya salah bener evaluasi aja deh demi kebaikan juga kan, nggak rugi ya. Kalau rezeki nggak akan kemana, nggak usah takut sih. Nggak ada orang mau jatuh-jatuhin. Sebenarnya udah bener sih, Jojo juga udah bener ya reviewnya. Kalau nggak ada Jojo mungkin nggak akan ada evaluasi ya. Itu aja sih ya Dun ya, Bang Madun ya.
Yang harusnya istighfar itu siapa sih? Kalau gue sih terbantu banget ya dengan review jujurnya Ajuju ya. Karena gue sering banget ketipu yang konten-konten creator review itu bagus-bagus gitu kan. Enak makanannya, tapi pas datang ke lokasinya, aduh semburadul pokoknya lah ya. Dengan ada review jujurnya Ajuju ini terbantu banget. Terus Kopsahnya juga jangan terlalu berlebihan gitu. Kalau misalnya ada yang review jujur ya udah terima aja kalau emang warungnya seperti itu. Lebih baik perbaiki warungnya, bersihin gitu kan. Di situ juga kan Ajuju sebagai customer, bukannya di endorse. Customer ibaratnya melihat kondisi seperti itu terus review seperti ya wajar-wajar aja sih, karena Ajuju juga beli bukan endorse. Terus kata Bang Madunnya kalau mau review jujur konfirmasi dulu. Lah kalau konfirmasi mah namanya bukan review jujur, namanya Kalau respon marah-marah gitu sih berarti dia malu dan mengakui memang warungnya kayak gitu. Tempat makannya emang yang punya dia emang kayak gitu, ada sampah lah, nggak bersih lah. Sebenarnya tugas dia bisa memanfaatkan momentum ini dibalikan gitu. Gue juga pernah kok ngelola sebuah cafe gitu, makanan, dan banyak juga reviewer, vlogger yang review tanpa gue undang malah. Kalau gue jadi bapak ini sih gue akan bikin video permintaan maaf dan terima kasih atas kritikannya. Terus dia perbaiki SOP-nya, harus warungnya ditingkatkan kebersihannya, dari tempat, dari dapurnya. Kalau udah berjalan sering waktu konsisten bersih, undang lagi nih si vlogger yang review jelek ini. Dan kalau reviewnya bagus malah ada peningkatan dari si vlogger itu yang diundang kembali, kan jadi bola salju marketing yang bagus kan. Apalagi di era TikTok sekarang yang luar biasa cepat banget ya, viral apapun viral gitu. Dan bagus juga awarenessnya kan untuk si usahanya si bapak ini gitu. Terus dia bilang sudah bertahun-tahun tahan hujatan. Nah ini hujatan kecil gini aja langsung marah-marah tantrum nggak jelas kayak gini. Dari sini kan kelihatan mau mental mau bisnis berarti belum siap mental bisnisnya gitu. Padahal sekecil ini kan kritik membangun ya. Dan siapa sih yang tahan makan ada tisu kayak gitu berserakan dan mereka kantong kresek lagi dibungkusnya sendiri. Seharusnya kan dari sini bisa belajar pak. SOP karyawannya belum bener. Siapa tahu kalau SOP dibenerin, dengerin kritikan dari si vlogger, malah bisnisnya makin maju. Apalagi jadi bawa-bawa di luar hal-hal yang di review lagi kayak yatim piatu. Apalagi analoginya ke rumah yang maling, nggak nyambung banget kan. Mungkin bapaknya biar naik level bisnisnya belajar juga public speaking, public relation. Jadi gimana caranya handle critical issue. Karena kalau mau naik level emang ada aja pak ujian-ujiannya kayak gini di bisnis gitu. Jadi kalau ngadepinnya aja kayak gini ya tinggal tunggu redupnya aja bisnisnya gitu. Tapi ya semoga sih nggak redup bisnisnya pak ya. Karena kata ada anak yatim yang dibiayain kan. Tapi ya kalau biar anak yatim nggak usah ngomong juga sih pak. Gue jadi punya satu pertanyaan nih. Gue jadi pengen nanya banget sama si Makan Lur. Lu kenapa sih kalau misalnya nge-review apa-apa gitu yang ownernya tantrum gitu, say? Kemarin lu Makan Lur masalah salad, sekarang masalah ini. Pada marah-marah semua. Nah, habis itu Tapi jujur ya, gue itu sebenarnya sebagai salah satu netizen yang sangat suka dengan review jujur. Baik itu review jujur yang baik ataupun yang agak negatif gitu. Karena kalau misalnya gue lihat dari sisi netizen nih ya, gue sebagai netizen, itu tuh membantu gue banget. Dan sebenarnya kalau misalnya kayak banyak konten creator yang review jujur itu kan suka ada nih netizen-netizen yang bilang, lu mematikan mata pencaharian orang kayak gitu ya. Sebenarnya gue itu tidak sependapat kalau misalnya review jujur itu dikatakan mematikan mata pencaharian orang. Kenapa? Soalnya nih, seandainya pun misalnya review jujur tersebut yang agak negatif viral gitu ya, akhirnya kan pasti restoran ini dihujat. Sebagai restoran yang benar harusnya kalau misalnya lo mendapat review jujur seperti itu yang agak negatif ke kalian itu bisa memanfaatkan momentum dimana restorannya juga jadi ikutan lebih viral dong. Ya udah diterima aja masukannya, minta maaf dan bisa menjadi lebih baik lagi. Justru di situ gue bilang review jujur walaupun agak negatif bisa membantu usaha kalian, restoran kalian menjadi lebih baik lagi. Asal ownernya tuh legowo gitu loh. Terus kalau menurut kayak kata bapak yang tadi, boleh review jujur tapi harus klarifikasi ya. Apa konfirmasi dulu tuh ke ownernya. Lah kalau misalnya kayak begitu mah namanya bukan review jujur dong. Itu mah namanya gimmick. Kalau kayak gitu beda pak. Ceritanya beda kalau begitu. Lain cerita kalau misalnya review negatifnya dibuat-buat. Nah kalau review negatif dibuat-buat berarti itu namanya benar mematikan pencaharian orang gitu. Kalau misalnya review positif dibuat-buat mah udah banyak ya
say. Tapi misalnya nih ya, gue sebagai seorang netizen, gue sangat terbantu dengan review yang jujur. Dan apabila gue memposisikan diri gue sebagai owner, gue juga sangat berterima kasih kalau misalnya ada konten creator, walaupun misalnya itu review negatif, yang agak negatif impactnya ke restoran gue misalnya gitu ya, gue juga tetap akan berterima kasih. Karena kita jadi tahu nih kondisi restoran yang mungkin di saat kita nggak ada, atau pegawai kita kerjanya seperti apa. Jadi kita bisa lebih mengontrol gitu loh. Satu masukan gue buat makan lur, lu kayaknya boleh mandi kembang deh. Aduh. Istighfar, Pak, istighfar. Istighfar, nyebut, Pak, nyebut. Astagfirullah. Bapak suruh istighfar ke orang lain, tapi Bapak juga nggak istighfar. Itu buat Bapaknya marah-marah, weh. Lagi podcast marah-marah, ngelempar-lempar kresek, mana asa nggak pantas kelihatannya gitu ya. Kalau misalkan lagi dikritik sama orang, dikasih tahu di review jujur, itu tuh Bapak tuh cukup menerima gitu ya, dengan lapang dada, terus minta maaf, perbaiki gitu. Bukannya tantrum, marah-marah kayak orang kesurupan, itu tuh nggak bagus kayak gitu teh. Ih, mah mantes, jangan kayak gitu Pak, malu sama umur.